ya Bu Neng, memang sebenarnya apalagi dengan ragam aplikasi sebenarnya mudah sekali untuk membuat ya, tapi ternyata ada detail-detail yang harus diperhatikan. Nah ini yang kerap kali terlewat ya Bu oleh kita gitu kan, seperti plagiarisnya. Kemarin saya upload video tugas guru penggerak kemarin aja loh. Itu hanya sesepele musik itu aja loh bermasalah. Itu kena apa itu namanya? Hak cipta. Hak cipta, betul. Iya, itu ada notifikasi begitu. Sesepele itu. Itu yang bikin pusing. Nggak bisa tayang ya Bu di YouTube juga ya kalau terus kita cari backsound yang free. Nah, ada tapi kok enggak cocok. Kita cari biar semangat tapi kok kena ini gitu. Aduh, pusing deh. Bingung salah. Seolah-olah mudah, sepele, tapi ternyata di balik itu juga ada kehati-hatian ya yang harus diperhatikan gitu. Banyak hal yang harus super hati-hati gitu ya. Itu mungkin titik poin ya kenapa hari ini kita hadir di sini. Nah, salah satunya itu mengingatkan kembali gitu ya bahwa ternyata ada poin-poin yang harus diperhatikan betul oleh Bapak Ibu supaya tadi tidak terkena plagiaris gitu dan ketika dipublish itu aman gitu ya Bu ya. Benar ya, sekali. Betul. Dan yang paling menarik, yang paling kita perlu tekankan juga, seperti yang dikatakan kemarin yang bertanya itu, bahwa kadang video itu sudah menarik bagi kita, tetapi bagi siswa biasa aja. Terutama kalau siswanya itu siswa SMK jurusan komputer multimedia. Guru mapel ini tuh tantangan ini bikin video kayak gini di depan siswa multimedia, desain komunikasi visual, TKJ, RPL, itu mereka tuh udah jauh lebih canggih loh bikin video. Itu bikin kita aduh gimana gitu. Iya, betul sekali itu. Mungkin kalau SMP, SD masih bisa di ini, tapi yang bagi saya itu tantangannya ngajar di anak-anak TKJ, RPL, terutama DKV. Gimana caranya mereka itu tidak menganggap itu hal biasa, tapi menjadi luar biasa menarik perhatian mereka, itu tantangan yang terbesar bagi saya. Betul, Bu. Iya, betul. Iya. Gimana Bu Iin? Masih udah jam 10:02, kita sambil ini aja Bu Neng, dibuka aja nggak apa-apa. Jadi nanti sambil berjalan Bapak Ibu yang lain bisa hadir gitu ya mengikuti. Iya, oke, kita mulai ya. Oke, saya izin spin dulu. Ini udah kita rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mengawali temuan hari ini, pagi ini dengan pantun. Berjalan pagi di sekitar Prambanan, melihat candi menjulang tinggi. Selamat datang kami ucapkan di acara pelatihan penuh inspirasi ini. Oke. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, selalu semangat. Segala puji syukur dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ya kita dapat berkumpul kembali dalam room yang luar biasa ini untuk mengikuti pelatihan kedua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad
SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa belajar lagi di komunitas kita tercinta, Kamfa Lover Nusantara. Coba teman-teman, supaya kita tidak terlalu sepaneng nih, teman-teman masih ingat enggak nih moto CLN Kamfa Lover Nusantara? Coba ada yang mau bicara langsung atau diketik di kolom chat? Apa ya moto dari Kamfa Lover Nusantara? Ayo, yang belum apa? Sepertinya lupa ya. Oke, mungkin ya saya ingatkan kembali ya. Moto dari Kamfa Lover Nusantara atau CLN, nah itu mau kalau 6B dari Kang Dero nih. Ada loh teman-teman moto komunitas kita khusus, yaitu dari Kamfa, dengan cinta hadirkan inspirasi untuk Nusantara. Diingat ya teman-teman ya, terutama teman-teman ketua Kamfa Lover ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Perkenankan saya Ning Fitriani Puspito SPD IGR selaku moderator hari ini, pagi ini yang luar biasa, menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara pelatihan kedua ini, khusus tentang pembuatan naskah video pembelajaran dengan Canva di komunitas Kamfa Lover Nusantara kita yang tercinta, hari ini pada tanggal 28 Desember 2024. Pada kesempatan istimewa ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat founder komunitas Kamfa Lover Nusantara sekaligus narasumber Bapak Denny Rohendi SPD MPD atau yang kita kenal dengan Kang Dero. Yang kami hormati pula Ketua Kamfa Lover Bapak Ihin Solihin SPDI, yang kami hormati pula Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bapak Profesor Dr. Insinyur Suwarto Hadinata, dan yang kami hormati Bu Iin selaku peneliti pelatihan ini, dan yang tidak lupa teman-teman, rekan-rekan yang kami banggakan dari seluruh Nusantara, tim maupun pengurus maupun ketua maupun wakil ketua. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, agar acara pelatihan siang ini berjalan lancar dengan penuh keberkahan, marilah sejenak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita semua bisa belajar bersama dalam pelatihan ini hari kedua dengan lancar dan sukses. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat yang berbahagia, untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Izin share screen ya Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih telah bersikap sempurna membangkitkan rasa nasionalisme melalui Indonesia Raya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara pelatihan pagi ini. Izin share screen kembali. Oke, susunan acara pelatihan peningkatan kompetensi digital di era Society 5.0 hari kedua, Sabtu 28 Desember 2024, diawali dengan persiapan jam 9 sampai jam 10, yang kedua jam 10 sampai jam 10.05 pembukaan, jam 10 sampai jam 10.05 sampai jam 10 lebih 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang keempat, pelatihan kegiatan belajar 2 dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutupan dan foto bersama serta mengingatkan tugas. Demikian susunan acara pelatihan di hari kedua pagi ini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Hadirin yang berbahagia, hadirin sekalian, di era digital saat ini, media pembelajaran tentunya tidak hanya dituntut untuk informatif saja, tetapi juga harus menarik dan interaktif bagi siswa. Salah satu kunci keberhasilan pembelajaran adalah bagaimana kita mampu menyampaikan materi dengan cara yang tentunya lebih mudah dipahami dan mampu memotivasi siswa kita. Namun ternyata membuat video pembelajaran yang berkualitas, menarik, interaktif itu memerlukan perencanaan yang matang, termasuk pembuatan naskah yang baik. Karena naskah ini merupakan fondasi sebuah video pembelajaran yang efektif, karena di dalamnya terkandung alur cerita, pesan inti, tujuan, scan audio, durasi, dan elemen visual yang akan ditampilkan. Hari ini kita teman-teman akan belajar bersama bagaimana memanfaatkan Canva sebagai alat kreatif untuk membuat naskah video pembelajaran yang tentunya menarik, efektif, fleksibel, inspiratif, inovatif, dan adaptif sesuai kodrat zaman dan kebutuhan siswa kita yang tercinta. Mari Bapak Ibu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baik mungkin, saling berbagi pengalaman dan bersama-sama mengembangkan kemampuan kita dalam menciptakan inovasi pembelajaran yang bermutu dan bermakna. Baik, kita sampai pada acara inti yang kita nanti-nantikan, yaitu telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, sangat keren. Beliau adalah mentor terhebat kita, Bapak Denny Rohendi, SPD MPD, atau yang kita kenal dengan Kang Dero. Selamat datang Kang Dero yang dinanti dengan semangat berbagi ilmu yang luar biasa. Canva dengan cinta jadi solusi kreatif ini hadirkan inspirasi untuk Nusantara tercinta. Mohon berkenan kepada Bapak Denny Rohendi, SPD MPD, atau yang kita kenal dengan Kang Dero, kami persilahkan. Silakan Kang Dero. Mangga Kang Dero, apa kabar? Iya, baik. Alhamdulillah, Bu. Suara saya jelas? Aman, jelas. Izin PIN ya, Kang. Siap. Baik, Bu Neng sebagai moderator dan teman-teman, sebelum saya berbicara, ini saya mau berikan kesempatan dulu buat Bu Iin ya, menyampaikan tentang motivasi, inspirasi, apapun itu terkait kenapa kita diundang ke sini gitu ya. Latar belakangnya seperti apa, karena kemarin semi formal. Nah, hari ini mungkin saya akan berikan kesempatan buat Bu Iin dulu gitu ya. Bu Neng mohon izin supaya lebih leluasa dan arahnya semakin jelas. Bu Iin silakan diberi kesempatan. Silakan Bu Iin, mangga. Ya. Izin Baik, PIN ya. Ya. Terima kasih banyak Kang kesempatannya. Alhamdulillah ya di hari kedua kemarin lancar sesuai harapan. Jadi memang Bapak Ibu mungkin saya juga akan menjelaskan sedikit gitu ya tujuan dari pelatihan ini apa. Jadi memang saat ini saya sebagai observer sekaligus peneliti dari
pelatihan gitu, dan yang saya soroti bukan hanya sekadar produk yang atau karya yang mungkin nanti Bapak Ibu hasilkan dari pelatihan ini, tapi juga bagaimana proses dari awal perencanaan gitu ya, dari planning sampai dengan controllingnya seperti apa gitu, karena ini yang dikembangkan adalah bagaimana manajemen pelatihan ini bisa dirancang dengan sangat baik sehingga kemudian pada akhirnya terjadi peningkatan kompetensi dari Bapak Ibu gitu. Jadi memang ada beberapa aspek dan sisi-sisi yang coba saya teliti gitu ya Bapak Ibu, yang saya coba amati di sini. Jadi bukan hanya saat proses pelatihan, tapi dari awal tadi yang saya bilang gitu ya, mulai dari persiapannya, planning sampai dengan controllingnya gitu, seperti itu. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan menyepakati gitu ya dari awal ketika pendataan dimulai hingga saat ini konsisten mengikuti pelatihan. Alhamdulillah saya sendiri bersyukur bergabung dan ada di sini, diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Kang Dero dan Bu Neng di komunitas gitu ya, diberikan keleluasaan, dan ini adalah penelitian pertama untuk komunitas belajar ya Bapak Ibu, karena sebelumnya belum ada. Jadi insya Allah ini akan jadi pionir pertama kali, dan mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang besar gitu ke depannya, sehingga kemudian model pengembangan pelatihan ini bisa digunakan di pelatihan-pelatihan yang lain dan menjadi role model gitu ya, menjadi contoh bukan hanya di Canva Lovers, tapi mungkin juga bisa diterapkan atau diimplementasikan di pelatihan-pelatihan lainnya seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Dero, Bu Neng, dan tim, serta Bapak Ibu ketua dan pengurus gitu ya, yang hari ini mungkin didelegasikan atau diwakilkan oleh beberapa pengurus lainnya atau anggota lainnya yang sudah berkesempatan hadir di sini mengikuti pelatihan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin itu Kang Dero. Atur nuhun. Oke, terima kasih Bu Iin atas penjelasannya. Semoga berkah sukses pelatihannya. Waktu dan room kami kembalikan ke Kang Dero. Silakan Kang Dero. Baik. Baik, terima kasih Bu Iin dan juga Bu Neng. Ya, mohon izin ya, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang menjelang sore. Oh enggak ya, ini pagi ya, tidak sore. Biasanya kita sore ya. Alhamdulillah hari ini bersyukur, senang sekali di hari apa ini? Hari Sabtu ya. Kok saya sudah lupa hari ya, karena perasaan libur terus ya kita semuanya. Di hari Sabtu ini luar biasa, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, terlihat dari wajah-wajahnya. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu, tadi kita sudah berdoa ya Bu Neng ya? Sudah ya? Sudah berdoa. Alhamdulillah, terima kasih. Mari tuliskan satu kalimat atau satu kata yang menjadi kekuatan kita, apa yang terasa, apa yang menjadi sugesti positif kita untuk hari ini kita mau terus belajar dan belajar di tengah kondisi lalu lintas sangat padat, tempat wisata juga penuh, macet di mana-mana, tapi teman-teman ada di room di sini. Ini kenapa gitu ya? Ada inspirasi apa kekuatan kita untuk hari ini senantiasa mau belajar dan belajar. Boleh dituliskan? Selain nilai-nilai 6B yang tadi disepakati, alhamdulillah terima kasih ya. Itu akan terus kita gemakan, belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan mencapai keberkahan bersama. Bu Neng, cinta sesama. Bu Doransia, segar. Oke. Bu Delismar, nah ini sekaligus untuk ngecek juga ya. Belajar dan belajar lagi. Oke, teman-teman hadir ya. Bu, tetap sehat meskipun banyak uang. Ini bagus sekali pernyataannya ya. Iya, betul. Harus sehat. Meskipun kita banyak uang, kita harus tetap sehat dan optimal ya. Bagus Bu, mengubah defisit menjadi aset ini ya. Bu Suryati, belajar sepanjang hayat. Bu Novianti, semangat belajar. Bu Wiwik, belajar untuk siswa. Bu Daryati, menyemangati diri. Bu Rizky, upgrade ilmu. Ya, Bu Kurniasari, belajar dan bahagia. Bu Farida, selalu upgrade ilmu. Baik, terima kasih. Air saja ketika diberikan kata-kata positif, dia akan berubah struktur molekulnya menjadi luar biasa heksagonal. Dulu kadang saya suka berpikir ya, ketika saya pernah dulu itu sakit panas. Ketika usia kelas berapa yang kelas 3 SD atau kelas 4 SD, pulang sekolah jam 10, kemudian main dengan teman di sungai itu ya, kita main, kita luar biasa lah mengeksplorasi sungai gitu. Pas pulang itu nyampe rumah ternyata sakit panas. Apa yang terjadi ketika di rumah? Ibu saya yang pertama tidak
tidak langsung diberikan obat, tidak kemudian dibawa ke puskesmas atau seperti apa. Wah, panasnya JR istilahnya gitu ya. Apa JR itu ya? Panasnya tinggi banget gitu. Ambil air putih, entah apa yang dibaca gitu ya. Kemudian dibaca-baca, ditiupkan, dioleskan, dikompres. Sore harinya tidur nyenyak, kemudian bangun dengan optimal. Hari itu saya merasa ada apa ya? Kenapa baca-bacaan itu bisa mengubah struktur molekul air menjadi seperti itu, bisa menurunkan panas kita. Ternyata Masaru Emoto hari ini melakukan penelitian, walaupun yang bersangkutan mungkin doanya berbeda, karena keyakinannya berbeda. Ketika diteliti ternyata air yang kemudian disimpan dalam sebuah wadah yang diberikan kata-kata positif ya, bukan doa, kata-kata positif saja, baik, senang, ceria, gembira, berkah, dengan air yang kemudian ditempel atau diberikan kata-kata yang negatif gitu ya, tidak jujur, dan sebagainya gitu ya, kata-kata negatif, ternyata struktur molekulnya berbeda. Yang diberikan kata-kata positif, heksagonal, bercahaya, ceria gitu, wow, kinclong, sangat segar terlihat. Tapi yang diberikan kata-kata negatif ternyata hancur seperti itu. Ya, bahkan menjadi membusuk dan kemudian membatu. Akhirnya saya berpikir di zaman itu, oh sekarang baru terjawab. Ternyata kita pahami air itu adalah makhluk juga, betul ya. Komponen ekosistem itu biotik dan abiotik. Hari ini kita sudah belajar, oh iya pantas. Karena semuanya kembali kepada Sang Pencipta, apalagi doa, kata-kata kebaikannya doa, wah luar biasa gitu ya. Ketika diminum, saya menerka gitu ya, tubuh kita ini seperti puzzle. Ini belum ke video ya, tenang dulu. Tubuh kita ini seperti puzzle gitu ya. Kita ini dalam struktur molekul tubuh kita ini sedang menanti sesuatu hadir. Tiba-tiba hadir air yang struktur molekulnya heksagonal masuk ke dalam tubuh kita, trek gitu ya, dikunci, trek gitu dikunci, trek. Wah, luar biasa. Itulah yang membuat kita sehat. 60 sampai 70% tubuh kita adalah air. Kita bisa tahan, tidak makan, tapi kita tidak bisa tahan kalau kita tidak minum. Sehingga air itu menjadi sumber kehidupan. Terima kasih, semoga damai, syukur, kata Bu Reni ya, bahagia, sehat, rezeki berlimpah. Hari ini bukan tentang hanya pelatihan yang digelar oleh Bu Iin, tapi tentang semangat kita untuk terus saling mensugesti positif diri kita, agar kemudian di Januari 2025 selalu punya resolusi ya, refleksi dan resolusi. Nah ini jangan lupa, berapa hari lagi nih di tahun 2024 ini? Sekitar 3 hari lagi lakukan refleksi. Nah siklusnya kombel aja tuh, mirip ya, refleksi awal pembelajaran gitu, lakukan refleksi, kemudian buat perencanaan, implementasikan, dan evaluasi, refleksi lagi, terus seperti itu. Apa yang sudah baik di 2024 kemudian kita optimalkan supaya di 2025 resolusi kita tercapai. Bukan hanya tentang konten di TikToknya ya, tidak tercapai ini lagi, tapi tentang semangat kita melakukan aksi kebaikan supaya saya tidak bersandar kepada kekuatan finansial ya, itu mah urusan nanti lah gitu. Berkah sehat aja, syukur dan sehat itu kunci kekuatan kita. Iman udah pasti melekat dalam hati dan diri kita, tapi syukur dan sehat itu bisa berbeda. Jadi syukur kemudian kita sehat dan sehat. Apalagi tadi dikatakan gitu ya, tetap sehat meskipun banyak uang. Ini bagus banget kata-katanya ya. Makasih Bu ya sudah menginspirasi. Baik, kita akan masuk. Ini jadi sararadih begini nih menjelang akhir tahun menuju 2025 ya. Tenang, semangat, kan Followers Nusantara akan terus bersinar, berkibar di saat yang lain sudah mungkin tenggelam ya. Bismillah. Nah, entah di sini saya menuliskan pantunnya tidak ke Ciamis gitu ya. Bu Kurniasari ada di sini. Ciamis hujan tidak? Ada. Bu Kurnia, hujan tidak Ciamis? Oh iya, toslam ya, kita ke Ciamisnya, insya Allah. Oke. Jadi ini pantunnya bukan ke Ciamis ya, cakepnya. Nah ini dia, boleh dibilang cakep nih ya. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Nah, cakep. Membeli duku dan buah pir. Kalau kita suka membantu, pahala akan selalu mengalir. Iya. Tuh, mudah-mudahan kita ke Pekanbaru nanti. Belum pernah saya ke Pekanbaru ini ya. Kita ke Pekanbaru. Satu lagi ini ya. Nah, ini rada beda nih. Ini emang nggak di-share, Kang? Enggak, dibaca aja dulu. Takut ketahuan kalau di-share. Nanti di-share. Materi sudah di-share ya Bu Iin ya untuk hari pertama, mungkin bisa disimpan di Google Classroom. Bisa dicek kembali. Iya, betul. Nah, ini pantun kedua nih. Ibu masak dengan kayu manis. Nah, masaknya di hari Kamis. Aduh. Nah, ini isinya.
pendidikan akan berbuah manis jika kita bersikap optimis. Nah, itu dia ya. Oke, alhamdulillah. Baik, pantun itu baru 5 menit yang lalu ketika Bu Iin sambutan saya mencari pantun. Ternyata saya dapat di AI. Ya, silahkan Bapak Ibu cari di AI. Oke, baik. Kita masuk materinya. Nah, coba ya. Hari ini kita masuk KB2 nih. Kemarin sudah disampaikan di KB1. KB1 belum ada tugas. Betul ya Bu Iin ya? KB1 belum ada tugas? Ya, betul kan. Betul ya. Jadi KB1 belum ada tugas. Nah, di KB2 mungkin kata tugas itu sekarang istilah pengawas berubah ya Bapak Ibu. Pengawas sekolah itu berubah. Bukan pengawas. Mungkin sudah ada yang baca regulasinya Permen Pan RB 10 Desember 2024. Pengawas sekolah. Ya, Bang. Betul Bu. Jadi sekarang namanya adalah pendamping satuan pendidikan. Ya. Ini saya sedikit lagi ya ke regulasi. Dan itu ternyata nah, ini sebenarnya dari dulu ya kegalauan di zaman Mas Menteri itu sempat dibahas. Istilah pengawas itu pendidikan tidak untuk diawasi, jadi kurang tepat. Menurut saya juga dulu seperti itu. Artinya kurang tepat ya istilah pengawas itu. Ternyata sekarang muncul regulasinya pengawas itu diganti menjadi pendamping satuan pendidikan. Dan itu tupoksinya sama, guru yang diberikan tugas tambahan. Seperti teman-teman saya jadi wali kelas gitu ya. Pembina ekstrakurikuler mungkin seperti itu, mirip-mirip seperti itulah. Jalankan dengan sebaik-baiknya, tapi tidak perlu juga terlalu melangit gitu ya, santuy saja, semua bisa diberi kesempatan. Oke, nah hari ini kita akan masuk ya, jadi tidak ada tugas untuk yang kemarin. Hari ini kita akan masuk ke membuat naskah video. Bu Neng mungkin saya diturunkan aja pinnya biar layarnya terlihat. Oke, sudah Kang, silakan. Terima kasih. Nah, kita masuk ya teman-teman. Oke, ini pantun tadi jadi kelihatan baru dikopas karena ada background putih di belakangnya. Tidak apa-apa ya. Lanjut. Nah, saya sebenarnya ini memoir dulu ya 2019 ketika menggunakan jaket bersejarah ini rompi nih Bapak Ibu nih, rompi warna merah ini saksi sejarah. Saya tahu hotel kemana-mana awalnya dari sini Bapak Ibu ya, di Duta Rumah Belajar tahun 2019. Bagaimana waktu itu kita syutingnya menggunakan green screen Bapak Ibu ya. Sekarang tidak perlu lagi menggunakan green screen. Dan rompi inilah rompi Duta Rumah Belajar di level 2 waktu itu, karena kita hanya di level 3 sampai level 3 di waktu itu. Kemudian kita syuting di sini. Pertama kali saya memahami bahwa saya punya potensi untuk berbicara gitu. Ada sekarang disebut public speaking gitu. Oh ya, saya kemudian saya baru bisa ya. Ternyata saya punya potensi di sini. Saya aja baru sadar potensi saya itu di usia 30-an. Jadi Bapak Ibu jangan menuntut anak-anak kita untuk hari ini, ayo cari kamu bisa apa gitu ya. Masa yang gini-gini aja nggak bisa? Santuy aja, pendidikan itu kan menuntun, tidak menuntut. Ada orang yang baru ngeh itu di usia 40. Oh, ternyata skill saya di sini. Akhirnya dia berterima kasih ke gurunya. Kalau nggak dibimbing mungkin nggak ketemu. Jadi nggak perlu dituntut, tapi dituntun. Sama kata Bu Delismar ya. Nanti rompit ini sudah nggak tahu sudah kemana ya rompi ini. Tapi saksi sejarahnya. Nah hari ini untuk pembuatan video pembelajaran ini ada berbagai cara ya. Dengan Canva itu kan template sat-sat ada di situ gitu. Nah teman-teman juga bisa nanti dengan medianya menggunakan syuting juga boleh seperti ini ya. Walaupun hari ini kita tidak perlu lagi menggunakan green screen karena di Canva juga sudah luar biasa ya, editingnya ada di situ. Oke, nah notes-nya adalah kita sudah baca doa, aktif diskusi kemarin, terima kasih ya. Ternyata dikira tidak ada yang nanya kemarin teh, ya ternyata jadi panjang ya nanya, ya itu bagus ya. Jadi aktif diskusi, jangan malu bertanya, kemudian kita enjoy dan menikmati kegiatan ini sampai di pertemuan ketiga nanti. Oke, siap ya ini ya teman-teman ya, kita yang siap boleh tulis angka 1. Nah, sudah ditulis angka 1. Oke, oh, rompi tadi sudah. Iya siap, terima kasih ya. Oke. Bu Iin ini hadir semua enggak ya? Kecuali Kang Ihin atau Bu Neng? Masih hadir? Ada harusnya sih total 23 ya, karena 3 Panova orangnya. Ya betul. Belum jadi ada, masih Panova belum orang hadir. belum. Bu Nurdiati kalau tidak salah dengan Panova. Oh iya, boleh diingatkan mungkin lupa gitu ya supaya siap, gabung. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ayo kita mulai. Intinya adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal setelah mencoba itu lebih baik daripada gagal
untuk mencoba. Sepakat ya Bapak Ibu? Gagal setelah mencoba itu, gagal setelah mencoba tuh lebih baik. Kita sudah mencoba daripada gagal untuk mencoba. Ini nggak pernah mau mencoba gitu ya. Terima kasih nih ya. Kita hari ini akan terus berjuang untuk tidak pernah takut melakukan sesuatu. Sungguhnya kita punya kekuatan. Ini yang kata Ki Hajar Dewantara juga sudah disampaikan, kekuatan kita di kolaborasi. Persaingan membuat kita lebih cepat, namun kolaborasi membuat kita lebih baik. Saya akan meyakini gitu nilai-nilai kebaikan ini di era kurikulum apapun ke depan. Menurut saya kekuatan kita hari ini di kolaborasi, bukan persaingan. Meskipun era pot ke depan muncul ranking di situ gitu ya, kita tidak tahu ya setelah ujian nasional hadir gitu ke depannya akan seperti apa. Tapi saya meyakini bahwa kita tidak sedang bersaing. Hari ini kita sedang bertumbuh, berkolaborasi, saling menuntun. Makanya kekuatan hari ini, acara ini terselenggara, inisiatif dari Bu Iin, dicolek ke tim inti, disebarkan ke para ketua, ternyata direspon baik. Nah ini juga karena berkah dari kekuatan kolaborasi yang dahsyat. Kemudian ke depan juga kita ingin mengupayakan, mari kata Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap rumah adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan setiap aktivitas adalah belajar dan ibadah. Nah ini disampaikan di sini. Bahkan dengan catur pusat pendidikan, ini 4 kekuatan kita ya, tiang penyangga pendidikan kita adalah satuan pendidikan atau sekolah, kemudian rumah, keluarga, masyarakat, dan yang terakhir adalah media. Kemarin ditanya, rumah ibadah di mana? Nah, itu kan sudah terintegrasi di rumah gitu ya, di sekolah, kemudian di masyarakat. Itu sudah ada di sana. Nah, teman-teman mungkin tahu ini ya. Ini adalah kerucut aktivitas atau kerucut pengalaman pembelajaran yang disampaikan oleh Edgar Dell. Saya sangat senang dan saya sepakat dengan ini, bahwa 90% pengalaman belajar yang kita peroleh itu diperoleh dari aktivitas yang dilakukan. Artinya kalau kita makin lihat ini ya, semakin ke atas itu makin mengkerucut gitu ya, piramidanya makin runcing. Artinya tingkat keterlibatan atau daya serap anak-anak kita itu hanya 10%. Jadi makin ke atas itu misalkan hanya membaca saja. Itu yang diingatnya 10% dan keterlibatannya itu di aspek verbal. Kemudian mendengarkan, makanya dalam pelatihan ini ada aktivitas semuanya muncul dan ini berdiferensiasi, praktiknya iya, teorinya juga ada. Mendengarkan itu hanya 20% dan ini masih kategorinya kategori verbal. Kemudian 30% dengan melihat gambar atau diagram. Nah, ini teman-teman seperti sedang menyaksikan saya ini mungkin ya di wilayah ini mendemonstrasikan, menonton film, setidaknya lebih baik itu. 30%. Dan itu sudah masuk aspek tingkat keterlibatannya visual. Adanya diskusi gitu ya, presentasi. Nah, ini sudah naik lagi levelingnya menjadi 70%. Dan ini sudah ada keterlibatan. Makanya dalam paparan seperti ini, narasumber harus paham. Karena yang dihadapi ini adalah rekan-rekan dewasa gitu ya. Bukan anak-anak kita yang ada di sekolah. Makanya pembelajarannya adalah andragogi gitu ya. Tidak pedagogik untuk anak-anak kita. Dan akan lebih dahsyat lagi kalau pembelajaran itu dengan terlibat dan berbuat. Ini aspeknya 90%. Bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata, termasuk nanti teman-teman akan mengerjakan tugas pertama ini gitu di hari ini. Membuat naskah, kemudian nanti membuat video pembelajarannya. Jadi kerucut pengalaman ini sangat relate dan saya masih meyakini ini ya. Saya nggak tahu apa sudah ada revisi atau tidak, tapi pengalaman kita kalau hanya menekankan di aspek baca itu paling keterlibatannya hanya 10% ya ilmu yang bisa diserap itu. Nah, saya masih mengingat ya, ini adalah jenis-jenis video pembelajaran. Ini dulu banget ya, ini zaman-zaman aduh, tapi saya nggak apa-apa ya. Saya lihat editing banget ini. Iya, betul, Bu. Jadi tapi saya lihat video saya ini, ya Allah, ini kok kayak gini ya maksudnya. Tapi di zamannya bagus ini, Bu. Ya, sekarang karena teknologinya makin berkembang, tapi paling tidak kita sudah melalui proses itu. Eranya zaman Nokia gitu ya, Bapak Ibu ya. Nokia itu di Eropa, kalau di Sunda namanya apa, Bu Kurnia? Nokia ya, bukan Nokia tapi Nokia. Nah, tahu Nokia? Jadi Bu Suryati ya, Bu Suryati di Garut. Nah, kalau Bu Erma mungkin tahu Nokia nggak Bu Erma? Bu Sisriani. Iya. Jadi zaman-zaman kita tuh bersyukur ya di eranya Motorola gitu ya, kemudian Nokia terus ya bertransformasi teknologi itu. Bahkan
pemilik Nokia kalau tidak salah itu sempat mengatakan gitu, kita ini tidak melakukan apa-apa, kenapa kita hari ini hancur dan hilang gitu Bapak Ibu. Masih ada yang menggunakan Nokia, sepertinya sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya, sudah berganti dengan smartphone yang canggih gitu. Nah, kenapa kita bisa tergerus dengan munculnya Android, dengan munculnya apa namanya iPhone dan sebagainya, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Mereka itu berpikir gitu, kenapa kita harus disingkirkan gitu ya, teknologi kita di zaman dulu itu luar biasa, kenapa kita tergerus hari ini. Pernyataan bos Nokia seperti ini. Akhirnya dijawab gitu ya, justru karena tidak melakukan apa-apalah Anda tergerus hari ini, karena pihak kompetitor sedang melihat kalau dulu ruang untuk apa namanya keyboard yang ada di handphone itu kan mengganggu sekali ya Bapak Ibu secara fisik ya. Dibuka, apalagi zamannya Siemens gitu ya, dibuka ada apa namanya itu antenanya, itu ruang keyboard itu sangat mengganggu sekali gitu. Makanya dilihat sama kompetitornya gimana caranya ya supaya keyboard itu tidak ada di situ tapi dia muncul secara virtual. Makanya muncullah hari ini teknologinya smartphone gitu ya, yang keyboardnya tidak muncul di situ. Bahkan makin ke sini mungkin di 2000 sekian nanti ke depan handphonenya itu sudah di udara gitu kan. Sejadi gitu ya, komunikasinya pakai media udara, itu sangat mungkin. Nah ini bertransformasi, saya juga sama. Yang A ini menggunakan Canva era kekinian. Yang B ini dulu zaman-zamannya ini Bapak Ibu, pandemi 2020. Ketika waktu itu Zoom belum terkenal ya, coba ingat-ingat lagi. Google Meet belum terkenal. Waktu itu yang muncul adalah, ada yang ingat platformnya apa? Selain Zoom dan Google Meet sebelum ada itu apa coba Bapak Ibu? Pernah menggunakan nggak? Webex Bapak Ibu. Masih ingat Webex? Oh iya, Nah, masih. Wah, itu ribet banget tuh. Ya, betul ya. Ya itu ribet banget. Sampai ke sini sekarang ada istilah mau kemana? Ngezoom dulu. Tuh, Bapak Ibu, ngezoom. Zaman dulu Zoom itu kan zoom layar. Sekarang mau kemana? Mau Meet dulu. Yang dibayangkan Meet bukan pertemuan fisik, tapi Google Meet gitu. Nah, ini bagaimana mengubah habit apa namanya masyarakat kita, guru-guru kita ketika di awal dulu. Ini saya menggunakan ini rekam layar Bapak Ibu. Ini pakai Bandicam ya. Yang ini zaman-zaman itu Bandicam canggih banget tuh 2020. Ada PowerPoint, belum kenal Google Slide, ada Kapten belum ada, akun belajar belum muncul. Ya, zaman-zaman itu benar-benar gimana caranya mengajar gitu ya. Ini waktu itu tampil di Duta Rumah Belajar dengan menggunakan Webex. Teknologinya sangat canggih. Kemudian larilah sebelum ini, nah saya dengan siswa di sekolah ini sudah membuat hashtag inspirasi ganteng itu waktu itu Bapak Ibu. Jadi sudah ada tim yang memproduksi gitu ya, anak-anak multimedia, mungkin Bu In tahu ya, ekskul multimedia itu cikal bakalnya waktu itu dari sini gitu, membuat konten. Nah kalau yang sebelah sini yang D ini adalah video pembelajaran yang dibuat di Duta Rumah Belajar Bapak Ibu. Coba ini di sini ada yang aneh sebenarnya Bapak Ibu. Satu, ini dibuat dengan menggunakan green screen, betul ya? Di belakangnya tidak seperti ini green screen. Suara sirine polisi, ini menjelaskan tentang efek Doppler. Tapi yang aneh, ada salah satu yang melihat, apa yang aneh? Komennya kayak gini, Kang bajunya kegedean. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi dia tidak fokus ke materi, fokusnya adalah ke baju saya. Kenapa kegedean? Karena ini baru dapat baju ini, syutingnya jam 11 malam, harus ngumpulin paling telat 23.59, jadi ala kadarnya. Nah, ini cerita-cerita zaman dulu lah, bagaimana transformasi video pembelajaran ini luar biasa. Ada yang pakai apa namanya rekam layar. Nah, sekarang teknologi Canva yang kemarin, wah ini luar biasa gitu. Terus ya, teknologi secanggih apapun kalau gurunya nggak mau berubah jadi tanpa arti gitu. Yang keren tuh teknologi semakin tinggi, guru-gurunya juga semakin optimal mau belajar. Nah, sekarang kita lanjut nih Bapak Ibu. Terkait hari ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa membuat naskah video. Ada yang menyebutnya storyline, ada yang menyebutnya storyboard gitu ya. Intinya adalah perencanaan. Kalau kita runut ya tahapan pembuatan video pembelajaran itu kan kita bagi 3 ya Bapak Ibu. Praproduksi, nggak apa-apa nih ya, ini bekal jadi pembatik nanti. Mudah-mudahan semua yang di sini jadi duta Bapak Ibu ya, tidak jadi duta teknologi, duta kebaikan tentu ya, nggak apa-apa. Labeling dunia mah bisa hilang, yang tidak boleh hilang itu kesan terhadap diri kita ketika kita konsisten dan komitmen terus berbuat baik. Jadi ini praproduksi gitu ya, kemudian di tahapan produksi, di tahapan pasca produksi. Akhirnya saya berpikir gitu ya, kesini oh iya ya, dari KineMaster dulu tuh paling keren banget tuh, ya sampai nyari-nyari, dan saya udah tobat sekarang ya, nyari crack-crackan tuh Bapak Ibu, crack KineMaster ya gitu, supaya nggak ada watermark di akhir. Pernah dapat tawaran tuh
beberapa sahabat saya di-upload, disimpannya di drive akun belajar, ternyata kena teguran Bapak Ibu. Ya, karena itu melanggar S dan K gitu ya, term and condition dari akun belajar, bahwa tidak boleh itu, di-ban akunnya. Ditanya kenapa? Ini ada data buktinya, diajukan, alhamdulillah bisa terbuka kembali gitu. Jadi jangan menyimpan ya video-video film-film Korea juga rasanya nggak bagus gitu Bapak Ibu, simpan di situ. Beli aja lah Google yang pro gitu ya, simpan di situ semua. Jadi di tahapan dulu ketika editing pertama kali sampai sekarang eranya CapCut yang pro gitu ya, dan tidak terlalu mahal juga gitu, dengan fasilitas yang luar biasa, kemampuan editing saya berkembang. Alhamdulillah, ternyata ini yang disebut belajar tuh Bapak Ibu, terus berkembang, bertumbuh. Ya, proses menyemai dan menanam padi hingga menjadi panen menjadi beras yang pulen itu butuh proses dan waktu. Makanya alhamdulillah sekarang tidak pernah menuntut gitu ya. Ke anak di rumah juga, anak sendiri nggak pernah menuntut harus ini, berikan kebebasan. Tapi ketika diberikan kebebasan, luar biasa optimalnya gitu. Jadi sekarang bukan eranya lagi orang tua menuntut anak, pokoknya apapun harus jadi dokter gitu. Kalau nggak jadi dokter, kamu keluar. Maksudnya keluar dari rumah gitu ya. Nah itu aduh, jangan seperti itulah. Berikan kebebasan. Terus berkembang. Di tahapan praproduksi, apa yang dilakukan? Harus muncul ide. Nah ini, ide ini yang mahal. Ketika sudah jadi iklan, cuman gitu doang iklan. Ya dulu tuh ada anugerah ya, Intan Pariwara tuh, penghargaan untuk iklan-iklan terbaik di TV Bapak dan Ibu. Ketika sudah jadi iklan, gitu doang saya juga bisa. Bisa itu karena sudah lihat Bapak Ibu. Tapi untuk menciptakan sampai menjadi itu, setiap orang itu butuh treatment yang dahsyat, yang luar biasa. Konten-konten yang FYP hari ini gitu ya, meskipun mungkin ada satu konten nyeleneh gitu Bapak Ibu, nyelenehnya nggak terlalu nyeleneh ya, maksudnya pura-pura lugu, pura-pura ini gitu ya, digunakan lagu-lagu yang humoris dan sebagainya, kok bisa FYP, kok bisa ini gitu ya. Nah, ide ini yang penting ya, ide yang luar biasa. Termasuk ketika hari ini kita akan melakukan praproduksi untuk video pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah, nah ini Bapak Ibu ada istilah ini nih, penyusunan GBIM atau JM dan storyboard. Jadi ternyata ada dua Bapak Ibu. Pertama GBIM JM, yang kedua storyboard. Naskah video pembelajaran itu setidaknya mengacu pada ini. Baru selanjutnya ditulis naskahnya. Nah, GBIM ini adalah garis besar isi media. Kalau JM itu jabaran materi. Storyboard itu turunan dari GBIM JM. Nah, nanti kita sepakati yang dimaksud nanti untuk tugas itu Bapak Ibu fokusnya di sini aja, di storyboard. Ya, walaupun sebenarnya ketika membuat storyboard ini harus turun dari GBIM JM. Nah, kita masih di sini, di produksi. Besok kita masuk ke produksi dan pasca produksi. Nah, tergantung, karena Canva sudah berbalut template, ada di situ semua. Kalau memang Bapak Ibu mau syuting supaya videonya ada di situ, ya boleh silahkan. Berarti handphonenya, tripodnya, kalau memang mau ya. Lakukan dengan sepenuh hati, nanti juga Bu In akan memberikan waktu kan, tidak harus besok. Berapa lama Bu untuk sampai jadi karya? Sampai dengan tanggal 31 mungkin kan ya cukup ya. Karena kan Kang Deddy juga harus melakukan penilaian terhadap karya ya dari masing-masing peserta kan. Betul. Oke, betul ya. Berarti kalau seperti itu untuk pertemuan ketiga tidak di hari Senin Bapak Ibu, kita majukan besok. Ya. Nah, mudah-mudahan yang besok. Jadi yang besok sudah ada rencana mau ke pantai, nggak apa-apa, ke pantai mah tetap jalan Bapak Ibu ya. Nah, di mobil sambil buka laptop gitu nggak apa-apa. Sambil saja ya, Bu Sisriani mungkin mau jalan-jalan nanti tetap nanti ikutan di sini ya. Jadi besok mungkin kita sepakati kalau mau dimajukan besok di jam seperti ini, jam 10, supaya ada waktu Senin Selasa untuk menyelesaikan. Boleh menggunakan yang lama? Boleh. Sudah banyak karya-karyanya. Di Canva-nya sudah buat folder. Tinggal dibuka lagi, diberi sentuhan-sentuhan yang sesuai. Jadi di tahapan produksi dan pasca produksi, ini yang paling penting adalah proses pengambilan gambar kalau memang mau syuting, dan juga ada editing. Nah, editingnya kan kita bisa langsung di Canva. Oke, ini tahapan untuk membuat video pembelajarannya. Kita diingatkan lagi ya, karena mau tidak mau para CLN inilah para duta-duta teknologi sebenarnya Bapak Ibu. Ya, tidak perlu melihat labelingnya. Ini kita semuanya duta teknologi Bapak Ibu ya, yang mensosialisasikan, menyebarkan kebaikan tentang konten-konten yang kita buat.
Proses menemukan ide dan materi yang ingin ditulis itu sebaiknya dilanjutkan dengan penulisan poin-poin penting yang harus ada dalam naskah. Setelah ada ide, lakukan aksi atau treatment. Nah, treatment ini adalah langkah untuk menyusun urutan adegan, sehingga adegan tersebut menjadi cerita yang menarik. Ini secara konseptualnya seperti ini. Di dalam penyusunan treatment tidak dibutuhkan dialog, melainkan menggambarkan kondisi adegan yang harus dilakukan oleh pelaku atau aktor. Nah, adegan di sini bukan adegan silat gitu Bapak Ibu ya, Angling Dharma, Sahur Sepuh, ini aduh sepuh banget kita nyebut film itu ya. Jadi adegan di sini adalah perilaku kita nanti mau seperti apa kalau memang harus ada tampil sebagai aktor di video yang kita buat. Nah, ini Bapak Ibu nih ya, poin kita di sini yang disebut dengan naskah. GBIM, JM. GBIM itu adalah garis besar isi media. Dan ini saya cuplik dari pembatik level 3 Bapak Ibu ya, sekaligus ilmu ini ya. Melalui dokumen ini, nanti Bapak dan Ibu bisa menentukan kompetensi, kalau sekarang berarti namanya adalah TP gitu ya, CPTP itu ya, nanti ini kompetensi, indikatornya, apa yang akan dicapai, serta pokok-pokok materi yang hendak dipelajari pada media yang dibuat. Kemudian, JM atau jabaran materi, ini adalah acuan naskah yang memuat uraian materi dan visualisasi. Proses penulisan naskah akan lebih mudah jika GBIM dan JM sudah berhasil dibuat. Nah, urutannya ada ide, muncul ide, lakukan treatment, buat draft naskah, review naskah, buat naskah final, dan kemudian produksi. Ya, inilah tahapan pra-produksi yang idealnya seperti ini. Untuk nanti bekal kemudian di pembatik atau menuntaskan tugas ini. Nah, ini adalah, mungkin ada yang, kalau yang sudah pernah ikut pembatik pasti pernah lihat lah tayangan ini ya. Tutor sudah menyampaikan. Nah, Bapak Ibu ini ada garis besar isi media video. Nah ini GBIM-nya contoh nih ya. Coba nanti dibuat. Jadi jangan asal tiba-tiba, saya mau buat tentang magnet aja. Tanpa melihat dulu gitu. Ada nggak dia di CPTP-nya? Kalau di sini masih disebutkannya apa ini Bapak Ibu? Kompetensi dasar. Jadi nanti mungkin di sini bisa diganti dengan CP, indikatornya ini bisa diganti dengan TP. Kemudian materi pokoknya apa? Oh, materi pokoknya adalah sumber energi. Kalau memang mau berkaitan dengan ini, CP yang ini. Penerapan konsepnya apa? Lebih rinci lagi. Sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Materi pokoknya sumber energi. Topik yang mau diangkat di judul videonya apa? Apakah tetap sumber energi atau ada yang lain? Nah, pustakanya ini nanti silakan dituliskan dari mana nih sumber yang kita angkatnya. Bu Neng ini Bu Daryati, Raisen, apa ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Bu Daryati, apakah ada yang mau diutarakan? Halo Bu Daryati. Oh, kepencet Kang. Oh, siap Bu. Oh, ya kepencet. Oke, siap. Ya. Baik, lanjut dulu ya. Oke. Ya. Nah, ini GBIM ya. Oke, saya lihat Pak Nova juga sudah bergabung ini, Kang Nova ya, sudah ada. Berarti sudah lengkap Bu ini. Sudah lengkap. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini ya GBIM di sini. Kemudian, nah, kalau nanti dirunutkan menjadi JM, jadi ada GBIM, ada GBIM JM gitu ya. Nah, sebenarnya ini mirip lah, hanya yang ini mungkin lebih fokus gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, atau mungkin mau dibuat sama juga silahkan. Nah, ini ada di sini ya formatnya ya. bit.ly /format GBIM JM. Coba ya, silahkan nanti dibuka. Saya mau coba buka. Oke, sebentar. Format GBIM JM. Kita coba klik ya. Tapi mungkin tidak muncul ya. Saya stop dulu karena tadi tidak jendela share-nya. Sebentar. Nah, nanti silahkan. Oke, saya akan share dulu. Ini sudah direkam ya? Saya lupa ngerekam ini. Sudah ya? Alhamdulillah aman. Oke. Nah, ini formatnya seperti ini. Nanti teman-teman ya, ini boleh di share ya linknya. Nanti juga materi ini bisa diambil. Sudah tampil belum? Oke.
Di chat sudah muncul ya share-nya ya? Sudah Kang. Oke, nanti juga di materi ada. Nah, ini teman-teman bisa ambil. Saran saya sebaiknya membuat supaya nanti kalau ada kesempatan diminta tampil gitu ya. Jadi dari materi-materi ini bisa juga buat bahan berbagi nanti teman-teman di komunitas di daerahnya. Jadi saya sangat yakin kita semua ini kan duta-duta teknologi nih Bapak Ibu ya. Nanti di daerahnya akan juga saling berbagi. Nah, inilah format GBIM-nya seperti ini. Nanti silakan diisi kompetensi dasar. Mungkin ini bisa diganti ya dengan CP, indikatornya dengan TP, materi pokoknya apa, penerapan konsepnya, topik atau judul, dan pustaka. Nah, kalau yang JM, ya ini sebenarnya bedanya hanya ada di uraian materi gitu ya Bapak Ibu. Ini materinya diuraikan. Jadi seperti apa? Silakan nanti diambil, diisi gitu kan, ya. Boleh nanti pilih salah satu aja nih GBIM atau GBIM JM untuk dikirimkan sebagai tugas hari ini. Nah, tapi kekuatan utamanya itu adalah nah kita ke storyboard nih. Ini saya stop dulu. Sebentar. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah proses. Oh, sudah proses. Oke, siap. Ini saya entire screen nih. Ya, oke, udah muncul. Udah ya? Oke, ini entire. Ya, bolak-balik. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah GBIM dan GBIM JM ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke poin tentang storyboard nih Bapak Ibu nih. Tahapan praproduksi yaitu pembuatan storyboard. Nah, pembuatan storyboard ini kita bagi menjadi 6 aktivitas. Yang pertama dalam storyboard itu harus ada stimulus ya. Ini sebelum memulai proses produksi. Jadi ini ide atau treatment awalnya itu ada di sini. Stimulusnya seperti apa? Jadi jangan langsung tiba-tiba konten. Apa sih namanya ketika kita membuat konten itu ada hook 3 detik pertama atau 5 detik pertama, istilahnya itu hook gitu. Pukulan bagi user. Jadi dia akan tertantang itu kalau dia melihat 5 detik pertama itu menarik gitu. Tidak harus menarik, tapi memacu gitu ya, rasa ingin tahu user sebenarnya ada apa gitu ya. Yuk simak misalkan ya perubahan seragam PNS misalkan. Padahal sebenarnya nggak berubah ya, cuman dia ngomong seperti itu gitu ya, dibahas. Padahal isinya kok nggak berubah sih. Nah itu nggak apa-apa gitu ya, untuk memancing hook gitu supaya orang mau terlibat untuk melihat konten kita sampai akhir. Kemudian ini di dalam pendahuluan, ini juga jelas ya, ini ada salam dan lain-lain. Kemudian isi, ini terkait dengan project dan produk yang kita buat. Kemudian penutup dan kalau memang ada lampiran-lampiran ini silahkan. Ini tahapan untuk pembuatan storyboard. Adanya stimulus, pendahuluan, isi, penutup, dan lain-lain. Nah, seperti apa storyboard yang bisa kita gunakan? Ini bukan yang terbaik, tapi yang pernah saya buat gitu ya. Ini silakan, mungkin bisa di screenshot, diambil ini ya, mau ditembak boleh, atau mau ke copy ya linknya, nanti saya share. Ini linknya ada di sini. Bapak Ibu silakan nanti ini bisa diklik. Kemudian bisa ditembak juga. Contoh storyboard yang pernah Kang Dero buat itu seperti apa? Nah, coba kita cek ya. Oke. Ini layar saya sudah berpindah ya, Bu? Sudah aman. Oh, sudah aman berpindah. Ya, karena ini entire screen. Oke. Siap. Nah, yang paling pentingnya adalah di sini ya. Yang paling pentingnya di sini. Jadi tugas kedua ini kita membuatnya di sini, di outline naskahnya, di storyboardnya. Mungkin GBIM dan GBIM JM itu tidak wajib lah Bapak Ibu ya, tapi memang yang ideal harusnya seperti itu. Tapi kita nanti mulai mungkin dari sini. Oke, saya share dulu ya link yang tadi. Nah, ini linknya sudah ada. Nah, ini adalah contoh outline atau naskah storyboard yang
dibuat oleh Kang Dero ketika ini ada 2 konten ya, konten tentang efek Doppler dan konten tentang gelombang elektromagnetik. Misalkan kita buka yang gelombang elektromagnetik nih. Ini tahun 2019 ketika membuat video pembelajaran atau video instruksional belajar asik dengan rumah belajar. Nah, hari ini rumah belajarnya sudah bertransformasi gitu Bapak Ibu ya menjadi PMM. Nah, ke depan juga ini ada bocoran lagi nih di 2025 platformnya akan berubah ya namanya. Namanya menjadi rumah pendidikan gitu ya. Nah, ini kita sedang menunggu nanti seperti apa. Programnya apa? Nah, ini mungkin nama program kita ya. Judulnya apa? Misalkan video pembelajaran pelatihan. Kategori atau mata pelajarannya apa? Topik atau judulnya ini gelombang elektromagnetik. Sasarannya SMA kelas 12 semester ganjil. Materi pokoknya apa? Nah, ini masih kompetensi dasar di waktu itu, kurikulum 2013. Nanti silakan ganti dengan CP. Kemudian indikator, ini kita ganti dengan tujuan pembelajaran. Penulis naskahnya kita sendiri, pengkaji medianya dikosongkan. Durasi yang saya buat ini 7 menit. Sesuai dengan ketentuan di rumah belajar, itu untuk video pembelajaran maksimal 7 menit. Nah, karena kita by Canva, saya sarankan Bapak Ibu di posisi 357. Ya, minimal di angka 5 menit lah. 5 menit itu sudah dengan rekam layar. Nah, kalau kita cek di sini, ini nanti yang harus dibuat ya Bapak Ibu ya. Silakan ini scene ke-1 atau slide ke-1, ada aspek visual yang akan tampilnya apa, aspek audio yang akan terdengarnya apa, durasinya berapa. Ini dikira-kira saja. Biasanya memang tidak melesat jauh ya, karena kita yang bisa menebaknya gitu. Nah, dengan adanya durasi ini akan lebih memudahkan kita untuk bisa menaksir durasi video kita ini seperti apa, dan ketika nanti mengedit, itu akan leluasa. Ada lagi di sini visualnya ada, ini opening ini berarti dia intro gitu ya. Nah, ini nanti di Canva intronya silahkan menggunakan Canva, intro di Canva, atau mungkin ada intro video masuk yang teman-teman buat, itu silahkan. Kemudian aspek visualnya ada ucapan salam, doa dan harapan, menggunakan, nah ini dulu ada sapaan sahabat rumah belajar. Mungkin sekarang mau diganti dengan rekan-rekan atau sahabat, terserah lah. Audionya nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini kata-kata atau teks yang akan disampaikan oleh narator di sini, oleh talent, oleh aktornya. Nah, apakah teman-teman besok itu mau menggunakan ini dengan rekam diri sendiri atau dengan rekam layar, itu terserah. Ya, ini yang saya sedang perlihatkan ini adalah metode video pembelajaran dengan teknik syuting. Ya, dengan teknik syuting di depan handphone. Tapi kalau nanti mau by editing, kurang lebih isinya sama seperti ini. Isinya sama, visualnya nanti akan muncul teks apa, audionya nanti akan muncul seperti apa, dan durasinya berapa lama. Kemudian di slide ketiga akan muncul tulisan nama saya, misalkan seperti ini. Kemudian di sini ada kata-kata yang saya ucapkan adalah, perkenalkan, saya Denny Rohendi, guru fisika dari SMA Taman-Sari, dan sebagainya. Terus seperti ini. Nah, tulisan teks seperti ini, tulisan-tulisan, audio, gambar gitu ya. Inilah yang disebut dengan aset. Kalau kita kan asetnya sudah di Canva gitu ya, sudah ada di sana. Kalau seperti Bu Sis kemarin yang sejarah katanya belum ada, tapi kan Bu Neng mau memberikan, itu juga silahkan. Ya, itu yang disebut dengan aset. Bisa visual, bisa audio, bisa gambar dan lain-lain. Ya, ini adalah aset. Dan sekarang di Canva itu ada menu unduh khusus untuk mengambil elemen ya dengan AI. Jadi kalau dulu kan ngambil elemen itu di elemennya gitu. Sekarang kalau ada foto dan sebagainya, kemarin saya cek itu kita langsung bisa mengambil dalam bentuk PNG, tapi tidak kebagikan, ada menu unduh langsung. Nah, ini adalah aset-asetnya. Ada gambar tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Kata-katanya apa? Ada di sini. Besok teman-teman boleh pakai syuting seperti ini, editing di Canva, atau mau seperti level 1 pelatihannya Kang Dero juga boleh itu. Ya, apapun nanti teknisnya, yang penting kompetensinya kita sampai. Ini silakan nanti banyak sedikitnya slide itu menyesuaikan dan durasi juga sama. Oke. Cuman memang kendalanya kalau syuting seperti ini ya kita harus paham materi, menghafal materi. Tapi kalau di Canva mungkin belum ada ya, apa namanya itu, prompter gitu ya. Di Canva belum ada prompter, setahu saya. Jangan-jangan sudah ada gitu. Tapi kalau di CapCut itu enak banget tuh. Kita baca prompter aja gitu. Dan kita bisa mengatur durasi
cepat atau lambatnya. Nah, ini adalah untuk nah, Kang, ini bisa diadopsi? Ya, silahkan. Nah, nanti masternya ada di sini. Nah, ini master outline naskahnya. Pokoknya silahkan diambil saja. Nanti untuk teman-teman mengerjakan tugas ke hari kedua ini, di tugas pertama di hari kedua ini, nanti bisa ambil yang ini ya. Ini untuk ganti aja ininya nanti. Silahkan di-download. Ininya ganti saja. Kata-katanya mungkin bisa diganti, ininya tidak belajar asik, tapi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya, ini juga sama, ini materinya tapi berbeda. Ini materinya tentang efek Doppler. Kalau yang tadi itu materinya tentang gelombang elektromagnetik, tapi kurang lebih naskah di dalamnya sama. Ya, ini silakan. Atau saya punya versi sendiri, boleh silahkan. Makanya Bu Iin di modul itu tidak dituliskan seperti apa formatnya. Karena kalau sudah ada format biasanya jadi terpaku. Ini saya hanya memberikan inspirasi saja. Kalau teman-teman mau menggunakan silahkan. Atau mau menggunakan versi masing-masing selama tidak keluar dari aturan itu silahkan. Ada juga yang seperti ini nih modelnya. Coba ini kita cek ya. Format storyline-nya itu apakah ini ada yang model seperti saya tadi, ada yang seperti ini. Ini juga boleh nih. Ini duta-duta setelah 2020 menggunakan seperti ini. Contohnya Kang Rola ini menggunakan seperti ini. Ya, jadi dia sebutkan dulu audio di slide 1 apa, visual, audio videonya, materi, storyboard. Cuman di sini tidak ada durasi. Terus kalau saya mau tambahin durasi di sebelah kanan boleh nggak? Sangat boleh. Tidak ada format yang baku. Semuanya berkembang silahkan. Ini ya, jadi untuk storyboardnya nanti teman-teman bisa ambil di sini. Oke, nah ini sebelum ke aset, saya mau cek dulu ya. Oke, terus saya lanjutkan dulu ya Bu Neng ya, sampai selesai dulu ya. Nanti mungkin diskusi. Oke, baik. Nah, yang penting dalam sebuah video pembelajaran itu kita tidak boleh melupakan aset. Nah, aset video ini adalah segala sesuatu yang disisipkan sebagai media untuk memperjelas isi dari video pembelajaran. Tadi yang Kang Dero sampaikan, di situ ada teks, di situ ada audio, di situ ada video. Kalau di Canva, di elemen itu semua aset ada di situ. Kecuali mungkin untuk mapel-mapel tertentu yang memang kreatornya belum membuat asetnya. Nah, materi saya dulu menyampaikan pengumpulan aset ini menjadi bagian yang sangat penting. Tapi hati-hati nih, tadi sudah dibahas ya. Hati-hati. Memasukkan aset ini perlu memperhatikan hak cipta. Nah, ini copyright-nya di sini. Hati-hati, kalaupun ke Google itu jangan langsung ambil karena di Google itu ada filter yang menyatakan yang bebas copyright itu. Contoh misalkan mencari satu gambar mobil merah gitu. Wah, bagus-bagus, tapi cek dulu dia kena hak cipta atau tidak. Karena kalau sudah dipublish di media bisa jadi kena. Aset itu meliputi gambar, video, audio, termasuk font, animasi. Tapi kalau di Canva for Education ya, atau Canva yang free sekalipun itu memang sudah bebas hak cipta ya teman-teman ya. Walaupun mungkin ada beberapa audio yang itu memerlukan di beberapa negara masih terkena ini ya hak cipta gitu. Nah, sebelum kita mengambil karya orang lain dan kita memahami ini kena hak cipta atau tidak, kita harus memahami 5R ini ya. Izin untuk melakukan 5R. Ini ada re gitu ya. Re gitu kan. Ada retain, reas, revis, remix gitu ya. Redistribute dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana kita memahami tanda-tanda ini. Mana yang bisa digunakan, mana yang bisa diadaptasi, dimodifikasi, diimprovisasi, atau bisa dikombinasi, remix gitu ya. Atau bisa di-share gitu ya. Didistribusikan ulang. Bisa digunakan ya menjadi copy milik sendiri atau seperti apa. Nah, teman-teman mungkin sering melihat ada simbol-simbol yang seperti ini ya. Ada CC gitu ya. Ada apalagi ya logo-logonya seperti ini. Ini artinya kalau dalam satu produk kita menemukan tulisan seperti ini, CC gitu ya, Creative Commons, ini artinya lisensinya terbuka. Berarti yang seperti ini fasilitas lisensi yang dapat digunakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, ini adalah untuk apa? Membagikan karya sambil mempertahankan beberapa hak milik pencipta atas ciptaannya. Berarti yang ini boleh digunakan, tapi tetap mencantumkan gitu. Makanya ketika ngambil ada video orang bagus nih, jalan-jalan di YouTube misalkan.
Nah, itu harus hati-hati. Ya, pastikan kita izin dulu. Gimana izinnya, kan nggak punya nomor kontaknya. Setidaknya di komentar YouTube itu sudah sesuai, sudah bisa gitu. Dan menunggu yang bersangkutan untuk menjawab. Nah, kalau yang seperti ini artinya ciptaan-ciptaan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Paling tidak dapat digandakan. Oh, boleh ya, berarti digandakan tanpa harus izin. Dan disebarluaskan tanpa harus mendapatkan izin langsung. Nah, jadi kalau ada buku, karya yang kemudian kategori CC seperti ini, berarti ini kita boleh menggunakannya, bahkan mungkin boleh menyebarluaskan dan menggandakannya. Tapi tidak untuk dijual. Menyebarkan luas ini mungkin share gitu ya, berbagi. Terus yang selanjutnya ada, nah ini CC ini kita bagi menjadi seperti ini. Ada CCBY, ini saya nggak tahu ya bacanya gimana ini, BY, ada BYSA, BYND gitu kan. Nah ini yang CCBY ini boleh mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial. Oh boleh dijual belikan berarti, ya kalau ada BY. Tapi kalau CCBYSA ini adanya atribusi dan berbagi serupa. Boleh mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan asal melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa. Nah, ini contohnya dari Wikipedia. Ya, jadi teman-teman ini harus mencantumkan sumbernya dari mana gitu. Boleh diduplikasi, diubah, di-share, tapi harus ada apa namanya lisensi. Kita ngambil dari mana? Pernah nggak di dalam di internet itu kita copy paste, ketika kita paste ke Word atau mungkin ke Docs, ketika di paste di bawahnya teh ada malah jadi banyak itu, bukan hanya yang kita copy tapi artikel ini diambil dari ini gitu. Jadi dia ketika copy paste langsung ikut gitu. Contoh misalkan mengambil tulisan dari detik.com atau dari Kompas, ketika kita paste itu malah di bawahnya itu rentetan artikel ini gitu ya, keterangannya. Nah, ini berarti dia masuk kategori ini. Kategori BYSA. Kemudian ada juga BYND. Nah, ini boleh penyebarluasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Tanpa turunan, nggak perlu mencantumkan dari mana. Selama katanya bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh. Jadi ada satu produk, kita boleh sebarkan lagi. Tapi nggak boleh dimodifikasi gitu. Harus sesuai dengan bentuk aslinya. Oke, ada juga BYNC. Nah, ini boleh mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, tapi tidak untuk kepentingan komersial atau dijual belikan. Ada juga yang di bawahnya NCSA dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat, nah yang paling terbuka yang mana? Yang bebas, yang BY. Makin ke bawah, BYNCND, ini paling tidak terbuka. Nah, contohnya apa nih? Teman-teman, Kemendikbud itu punya, atau Kemendikdasmen itu punya sumber belajar buku.kemdikbud dulu ya linknya ya, buku.kemdikbud.go.id. Nah, itu semuanya kategorinya BY. Jadi paling terbuka, boleh silakan ya dibagikan, digunakan. Nah, selain Canva kita punya aset gambar itu di Freepik gitu ya, di Pixabay, walaupun ini juga beberapa ada juga yang mungkin berbayar. Jadi aset gambar kita bisa ambil di sini. Kalau tidak ketemu di Canva, elemennya susah, mungkin belum ada, siapa tahu di sini ada. Di Freepik.com, di Pixabay.com. Video ketika di Canva tidak ada, mungkin teman-teman bisa juga bermain ke sini. Videvo.net, Videzi.com. Aset audio, nah ini jelas ya, YouTube ini menawarkan sensasi aset yang luar biasa. YouTube Audio Library itu semuanya luar biasanya. Ini bebas ya, bebas sekali lisensinya. Atau di benson.com juga ini bagus-bagus. Di Canva sudah semuanya ada, tapi kalau nemu yang nggak ada, teman-teman boleh main ke sini, download, sebarkan, tidak kena hak cipta. Font juga sama. Ini saya dulu pernah menggunakan ini ya, flamingtext.com. Ini juga silahkan. Kemudian untuk animasi, ini pinterest.com. Atau di gambaranimasi.org. Hanya kalau ORG ini kan kapasitasnya lokal ya, mungkin tidak sehebat yang com gitu ya. Nah, tentu yang paling komplit adalah kita bisa menggunakan aset yang luar biasa di Canva for Education dengan menggunakan akun belajar.id. Jadi alhamdulillah sampai hari ini menurut saya belum ada sih yang bisa menggantikan posisi Canva, walaupun ada platform sebelah yang mirip-mirip gitu logonya ya, ketika dibuka masih butuh adaptasi karena kita terbiasa dengan menggunakan Canva. Itu materi dari Kang Dero, mudah-mudahan berkenan dan berdampak kebaikan. Semoga nanti kita bisa
menuntaskan apa yang menjadi ketentuan di pelatihan hari kedua ini. Terima kasih, saya tutup. Saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu dikonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Oke, teman-teman silakan beri surprise-nya, beri apresiasinya, emotikonnya boleh buat Kang Dero yang luar biasa keren, mantap ya. Oke, bisa boleh ikon cintanya atau apapun, silakan ya teman-teman. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Langit cerah ditemani pelangi, angin semilir menyejukkan jiwa. Terima kasih Kang Dero telah berbagi ilmu tinggi tanpa dengan cinta inspirasi untuk Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar agar harapannya nantinya berkembang dan bertumbuh tentang video pembelajaran, khususnya naskah video pembelajaran, di mana kita dapat ambil kesimpulan bahwa untuk membuat video pembelajaran harus melalui proses ya, tidak ujuk-ujuk agar hasilnya maksimal. Diawali dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi seperti yang telah disampaikan oleh Kang Dero tadi. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan selanjutnya memasuki ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber luar biasa kita. Silakan Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, mangga. Oke, mangga Bu Noviati, waktu dan room kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Neng, Kang Dero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup, kameranya lagi di perjalanan. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita membuat video itu, video pembelajaran, mungkin yang aman itu aman dari hak cipta gitu ya. Mungkin lebih baik kita menggunakan aset-aset yang ada di Canva saja gitu, untuk menghindari kalau kita mengambil dari yang lain terkena di banned atau apalah gitu, seperti itu. Apakah boleh nanti kita full menggunakan aset-aset yang hanya ada di Canva for Edu saja? Boleh nggak itu? Atau kalau tidak, mungkin kita harus membuat video original asli gitu, buatan kita sendiri, seperti itu. Atau bisa juga diaplikasikan dua-duanya, dari Canva dan dari video yang kita buat secara sendiri gitu misalnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya yang keren, luar biasa. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kang Dero untuk menjawab. Mangga. Iya, Bu Novianti, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirnya hak cipta itu tidak juga membuat kreativitas kita kemudian jadi rada mau maju tuh agak susah gitu ya, karena takut ini, banyaknya kekhawatiran itu malah menghantui kita untuk berkreasi. Tidak ya, itu diproporsikan normal saja. Insya Allah kita kan orang-orang yang kemudian taat terhadap aturan. Hanya mungkin kita perlu penegasan di rambu-rambu saja. Nah, saran saya untuk kenapa hari ini kita menggunakan Canva, karena memang mereka sudah bekerja sama dengan akun belajar.id, dengan pemerintah dan sebagainya. Bahkan tim dari Canva sendiri juga sudah melegasi gitu ya, bahwasannya untuk seluruh elemen-elemen yang ada di Canva itu memang sudah bebas hak cipta. Jadi akan lebih aman, lebih tenang, lebih nyaman, tidak duplikasi langsung dari Google, ambil. Ketika di Google pun kan ketika pencarian ada filter ya Bapak Ibu ya. Di situ bisa dicek dulu ketika cari misalkan mobil merah gitu. Dicari banyak tuh. Nah, jangan lupa itu klik filternya, mana yang tidak termasuk dari hak cipta. Jadi saran saya untuk pelatihan hari ini, nah apalagi nanti kita akan ke Haki, kalaupun nanti di Haki ternyata ada beberapa yang kena dampak dan sebagainya, itu tidak akan terlalu berdampak kepada akun kita.
ya. Jadi akan aman, silahkan nanti tetap menggunakan yang di Canva ini. Kalaupun tidak ada, mau diselipkan dengan contoh misalkan gini ya, elemen tentang berwudu. Kan belum ada ya sepertinya di Canva itu tentang berwudu gitu kan, belum ada. Nah, untuk yang seperti itu, Ibu jangan nyari dari YouTube orang guru yang lain gitu. Kalau kita ambil tanpa permisi, meskipun sudah komentar di kolom komen tapi nggak dijawab, itu sudah masuk plagiasi. Nah, sarannya adalah minta izin sama siswa kita, Dek, boleh nggak bantu Ibu coba praktik tentang wudhu, bagaimana kemudian cuci tangan pada saat berwudhu itu seperti apa, divideokan, itu lebih baik, jadi video original. Jadi di slide satunya tahapan berwudhu, misalkan tata cara berwudhu, satu, misalkan ya tentu niat dulu, yang kedua misalkan pada saat cuci tangannya itu anak aja yang divideokan. Tapi hati-hati, anak yang divideokan itu bisa jadi kena hak cipta dari orang tuanya juga, makanya harus izin dulu ke orang tuanya, Bu, boleh nggak nih, misalkan siswanya atau putri ibu, putra ibu digunakan sebagai aktor. Kalau nggak ada juga, ya ibu sendiri aja yang cuci tangan misalkan ya, atau yang sedang berkumur atau sedang basuh wajah dan sebagainya. Untuk elemen-elemen yang tidak ada di Canva, sebaiknya memang hadirkan sendiri sajalah ya dengan talent kita atau anak kita atau siswa yang sudah kita mintakan izin ke orang tuanya. Kalau memang ada di Canva, gunakan. Beberapa video pembelajaran yang dibuat di level 1 itu kan dulu sering ya, karena pelatihan terus gitu ya. Beberapa ada notif tuh di YouTube itu, kena hak cipta di bagian ini, durasi sekian detik gitu. Pas saya cek, oh iya, tapi di situ ada kategori sedang, bahkan ringan gitu. Artinya kalau ringan dan sedang itu tidak berdampak ke akun YouTube kita. Beberapa video pembelajaran yang dibuat di Canva, untuk di situ ada keterangan di YouTube-nya. Di beberapa negara ini kena hak cipta gitu. Tapi tidak sampai berdampak kepada akun kita. Jadi insya Allah aman selama kita menggunakan Canva. Walaupun tidak 100%, tapi setidaknya itu lebih baik karena dia sudah juga terstandar dengan kerjasama dengan pemerintah kita. Gitu Bu Novianti untuk penguatannya. Oke, terima kasih Kang Dero atas jawabannya yang luar biasa dan membantu kita dalam membuat video pembelajaran dengan aset-aset yang terhindar dari hak cipta. Oke, kita lanjut kepada teman-teman lainnya. Barangkali ada yang bertanya? Sepertinya belum atau masih berupaya berproses sambil membuat naskah mungkin ya. Silakan teman-teman, mumpung ada di sini. Oh ya, gitu. Bingung bikin apa ya? Iya. Ada nggak kita kira-kira nyimpan video pembelajaran yang kira-kira ini loh, nih video pembelajaran yang baru ini bikin sendiri, terus kayak gini nih loh kira-kira gitu lah Pak. Maksudnya. Gimana? Waktu di level berapa tuh ya? Waktu di Canva level berapa tuh, kita kan ada tugas bikin video juga tuh Kang. Cuman waktu itu kan kita bikin tugasnya itu kita rekam diri tuh sama kitanya lagi ngomong, kalau nggak salah saya tuh ya. Terus kita nampilin poin-poin, terus kita ngejelasin gitu kan, waktu itu kan kayak gitu tuh Kang. Iya. Yeah. Waktu tugas itu. Kira-kira sekarang Kang Dero punya contoh nggak sih? Nih yang kayak gini nih, kira-kira menurut Kang Dero nih standarnya kayak gini nih gitu kan. Terus terang apa saya sendiri ya saya bingung gitu, masih bingung. Iya. Gitu kan. Baik Bu. Terima kasih pertanyaannya Bu Sisreni. Silakan kepada Kang Dero untuk menjawab. Ya. Video pembelajaran itu sangat bebas untuk kita menghadirkan kreasi ya. Tidak ada belenggu harus seperti apa. Versinya pembatik seperti ini Bu. Versinya pembatik. Versinya dulu pelatihan Canva level 1 seperti ini. Jadi yang ini misalkan A, yang ini B. Ketika di pembatik dia mintanya tidak dari template. Walaupun ketika di level 3 banyak MPI yang dari Canva. Beda lagi ya, itu MPI gitu kan. Nah, jadi kalau versinya pembatik, dia ingin ada talent yang muncul. Ada editing green screen. Ada orangnya gerak dan seperti ini gitu ya, video pembatik. Tidak menggunakan Canva. Tapi kalau waktu di level 1, itu kita kan menggunakan Canva dengan yang sudah saya jelaskan seperti itu ya. Dan besok juga akan ke sana arahnya. Karena tidak mau mempersulit. Kalau ibu harus syuting, nih contoh ya. Kenapa video saya yang efek Doppler yang di pembatik itu tidak terlalu bagus cahayanya. Diambil jam 11 malam dengan 3 orang teman. Kondisi lampu hotel yang tidak terlalu bagus, makanya ada golden hour gitu ya, waktu emas untuk teman-teman bisa syuting itu di jam berapa? Jam 3 sore sama jam 8 sampai jam 10 pagi. Ketika kondisi cahaya matahari yang bagus.
Jadi kalaupun di rumah dibuka pintu, gerbang dan sebagainya gitu ya, itu cahayanya bagus, apalagi kalau di luar. Itu ada waktu-waktu tertentu gitu. Nah, kalau di waktu yang lain dengan menggunakan cahaya ini, contoh nih, saya menggunakan cahaya lampu di depan saya. Ini ada pantulan. Apalagi yang berkacamata seperti ini, kalau untuk syuting itu susah banget gitu. Nyari titik fokusnya. Ketika seperti ini muncul lampunya di sini. Jadi ketahuan kalau ini tidak original gitu. Seperti itu. Jadi untuk saran saya besok itu mau seperti apa? Nanti kita akan menggunakan yang Canva yang level 1 itu, Bu Sis. Ya, tapi saya harus menyampaikan ada versi lain, betul. Jadi yang video-video Bu Sis Riani yang dulu itu boleh dilihat lagi. Itu kan video 3 tahun yang lalu. Jangan-jangan sekarang kita terus berkembang bertumbuh, ada sentuhan yang lain yang bisa dimasukkan di situ, gitu. Nanti kita rapikan lagi untuk besok. Rekam layar boleh. Tapi bisa nggak sih saya ingin tetap syuting di bagian-bagian tertentu, misalkan ingin menyapa anak-anak, nanti saya masukkan ke Canva, bisa nggak? Bisa dong ya. Jadi Bapak dan Ibu syuting gitu ya, misalkan dengan layar ini, layar belakang saya ini warna hijau, dan tidak harus warna hijau ya, mau syuting di lapangan juga, silakan aja ngobrol seperti ini untuk pembuka di halaman 1. Halo anak-anak yang berbahagia, jumpa lagi dengan Ibu, kita belajar tentang sejarah Indonesia. Misalkan ada di situ 10 detik, ambil videonya, masukkan ke slide 1 di Canva atau slide 2, backgroundnya nanti dihilangkan di Canva, kan bisa ya? Backgroundnya dihilangkan di Canva, nggak harus hijau sekarang mah, warna apapun juga bisa. Dulu mah harus, sampai saya ke Pasar Anyar itu, Bu Iin ya, ini Pasar Anyar, saya beli kain warna hijau itu Bu, saya sengaja simpan gitu. Nah sekarang ternyata dengan Canva nggak perlu lagi. Ya, Kang, ya. Iya betul ya. Ya. Saya ingat semeternya itu 45.000, saya beli 2 meter Bu, itu karena mau syuting terus seperti itu. Nah sekarang nggak perlu gitu ya. Jadi apakah besok itu boleh pakai versi pembatik? Boleh. Boleh versi Canva? Boleh. Boleh remix? Sangat boleh. Jadi di halaman-halaman tertentu, Bu Sisnya ingin muncul, ingin menegaskan. Misalkan di halaman awal dan halaman akhir saja. Halaman akhir untuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah 1, 2, 3, 4. Tapi di halaman tengah-tengahnya 2, 3, 4, 5 itu semua template dari Canva. Sangat boleh. Nah untuk besok itu akan kita fokus mengenang kembali nih. Bukan mengenang, mengulang yang level 1 dulu seperti apa. Sambil kita mengingat kembali nih, ya dulu-dulu seperti apa. Begitu Bu Sistriani. Terus ada nggak standarnya yang seperti apa? Yang saya juga masih belum bagus. Karena emang kita tidak sedang mengejar sempurna. Proses belajar terus bertumbuh. Yang tidak boleh jelek itu adalah anggota DPR. Itu harus bagus videonya. Kalau Bapak Ibu jadi gubernur, ya atau jadi staf ahli menteri, presentasinya masih menggunakan PDF dan PowerPoint yang tipe-tipe, aduh, makanya saya ini kok gini banget gitu ya. Padahal tinggal dikasih sentuhan Canva, itu kasih animasi jadi jreng gitu. Kadang ketika ikut pelatihan atau apa, ada yang lagi memberikan materi, gelarnya bagus gitu ya. Tapi kok nggak eye catching dengan medianya, jadi dipertanyakan gitu ya. Ini teman-teman yang sudah ada di sini, meskipun kita, apalagi nih Bu Iin nanti akan menjadi doktor di kemudian hari dengan sentuhan media, ini luar biasa nanti. Jadi kadang greget gitu, kok PDF sih yang disebarinnya gitu, mana nggak ada animasi gitu, fontnya masih tipe yang lama, ya udahlah mungkin generasinya berbeda, tidak perlu menyalahkan karena setiap orang punya style. Tapi kodrat zamannya jauh banget ya, Y ke Gen Z kan jauh tuh. Begitu ya Bu Sisriani. Oke, terima kasih Kang Dero, pemaparannya yang luar biasa, menginspirasi dan memotivasi. Sudah puas jawabannya Bu Sisriani? Sudah ya? Ya, masih tetap meraba-raba nih Bu Neng. Waktunya berapa lama ya Bu? Apanya? Waktunya kan 357 ya Kang? Ya betul. Iya, minimalnya 3 menit. Minimalnya 3 menit. Enggak maksud pembuatannya sampai ngumpulinnya gitu. Pengumpulannya batas kapan Kang? Tadi? Sampai 31 Bu. Ya. 31 Desember ini ya? Iya. Iya. Ya, sebelum tahun baru kayaknya Bu. Pas jam 23.58 itu sudah dikirim. Baru Ibu tahun baruan Kang, ini setelah tugas gitu. Iya. Agar tahun baru kita bisa liburan Bu. Pulang kampung Bu ya. Pulang kampung nggak bawa buku soalnya. Jadi yang semangat ya Bu Sisriani dan teman-teman semuanya. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, Bu Dewi ditutup ya. Bu Dewi, oke. Bu Dewi silakan mau bertanya. Ya, terima kasih Bu Neng. Ini Kang, apa bisa presentasi Kang Dero tadi di share? Tadi penjelasannya Kang Dero cepet, kita mau kita pengen baca lagi gitu. Siap Bu.
Yang itu Bu Iin sudah di-share ya di Classroom ya? Kemarin di Classroom juga materi yang kemarin sudah di-upload juga, jadi Bapak Ibu bisa unduh atau membaca ulang di GCR-nya, yang hari ini pun sama, yang besok pun sama. Jadi memang mungkin kalau Bapak Ibu ya tadi ada yang masih bingung-bingung dan ingin mengulang, itu bisa nanti di GCR dilihat lagi. Gitu. Ya, yang untuk materi sekarang udah saya share ke Bu Iin, nanti di GCR Bu ada di Google Classroom. Baik. Tadi di grup WhatsApp juga udah saya share Bu. Iya. Sudah ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Semangat semuanya. Baik, saya kira cukup ya, Bu Neng, Bu Iin. Penguatan sedikit boleh Kang ya untuk besok? Mangga, silakan. Ya, jadi mungkin buat Bapak Ibu yang masih bingung, besok itu sebenarnya akan lebih jelas lagi karena kan udah langsung turun masuk ke praktek ya Kang ya. Nanti mungkin yang masih lupa-lupa gitu ya. Besok atau kayak tadi Bu Sisreni mungkin masih yang bingung mau bikin apa, mau seperti apa. Nah, besok itu mungkin akan lebih, kalau tadi masih teoritis juga gitu ya, terus besok langsung praktek mungkin nanti tergambar jelas akan membuatnya seperti apa, mendesainnya seperti apa. Jadi memang betul nanti di tugas terakhir video pembelajaran itu Bapak Ibu memang nanti diperkenankan untuk memilih, boleh mengupload karena nanti di modul yang sudah saya share di GCR pun di situ ada materi tentang bagaimana mengupload video yang sudah kita buat tadi ya, kayak versinya pembatik itu, bagaimana mengupload itu ke dalam Canva untuk kemudian akhirnya dikombinasikan gitu. Jadi memang terbaiknya sih kayaknya kombinasi ya Kang, tapi itu diberikan keleluasaan, kebebasan Bapak Ibu bisa membuatnya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya rekam layar karena memang ada materi atau bagian dari materi tentang bagaimana Bapak Ibu membuat video syuting gitu ya, yang kemudian akhirnya bisa diupload ke Canva untuk dikombinasikan seperti itu. Mungkin itu Bu Neng, terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahan penjelasannya yang luar biasa. Semoga dari pemaparan Bu Iin nanti memperjelas kita tidak kebingungan lagi dalam membuat video, terutama naskah video pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di Bu Neng sedikit ya. ini. Oh ya, boleh. Silakan Kang, mangga. Bu Reni, kenapa belum pro Bu Reni? Bu Reni, halo. Iya Kang. Kenapa? Masih Canva yang lama itu yang dulu pelatihan yang pertama itu. Bu Reni, ada akun belajar kan? Ada, cuman dulu waktu bikin pakai email biasa, Gmail biasa. Oh, ya, sekarang tinggal upgrade aja Bu ke akun belajar ID. Iya. Nanti login saja ya pakai akun belajar. Iya. Baru gitu ya, jadi akunnya baru gitu. Besok ditanyakan Bu ya, dari awal kita. Oke. Ya, sekaligus Bu Neng, Bu Iin, besok kita majukan saja Bapak Ibu yang sebelumnya hari Senin. Jadi besok kita bertemu lagi jam 10 seperti hari ini, sehingga hari Senin tidak ada aktivitas. Jadi Bapak Ibu bisa liburan sambil bawa laptop atau Chromebook ya, dibawa saja ya liburannya. Tapi dibuka gitu ya, dikerjakan. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan berkenan, semuanya berkah. Insya Allah jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, baik. Terima kasih Kang Dero yang luar biasa dan Bu Iin atas pemaparannya yang keren dan menginspirasi. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Dero luar biasa atas inspirasinya, motivasi ilmu dan berbagi pengalamannya. Begitu juga kepada tim penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Iin selaku peneliti dan kepada tim komunitas Canva Lover Nusantara yang telah menyusun acara ini dengan baik. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita akan mengakhiri, tetapi saya juga akan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman rekan semuanya yang telah interaktif sekali, berpartisipasi, antusiasmenya banget luar biasa. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, pagi ini sampai siang ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi digital kita. Kami berharap semua kita, tim semua
semua bekerja sama, belajar bersama dengan bergembira dalam pelatihan nanti yang akan datang dan menghasilkan karya yang berkah bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memberikan pantun yang terakhir ya. Bunga melati mekar di halaman, warna ceria dalam desain Canva. Pelatihan usai, ilmu jadi pegangan. Sampai jumpa lagi di pelatihan mendatang. Ciptakan karya bermakna. Akhir kata, saya Neng Fitriani Puspitawati SPD SIGR. Mohon izin, mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata dulu ya. Ya. Iya, ini Bu Ian saya sepertinya ngehang ya. Bisa dibantu boleh Boneng. Foto-foto ya, ngehang ini foto ini ya, apa nggak tahu kenapa. Ya. Oke, Bapak Ibu siap ya, yang masih off cam boleh di on cam. 1, 2, 3. Ya. Berikutnya Satu, dua, tiga. Sip, sudah semuanya, Bu. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama. Sampai jumpa besok ya.